Baik, kita sapa dulu di sini ada Kak Sofi. Kak Wira. Panggilannya siapa sih, Kak? Wiradina Aku ya? panggilannya Caroline. Salam. Oh ya, apa? Karlin. Caroline. Panggil Oh, Olin aja, Karolin. Olin aja. Olin Oh, aja. Karolin. Oh, Karolin. Ya, selamat malam Kak Karolin. Gimana kabarnya, Say? Malam juga, puji Tuhan, baik. Ya. Amin. Aduh, senang nih diundang sama kakak Mikana. Iya. Sebenarnya saya mau ngundang Kakak untuk bersaksi loh di room saya. Iya, Karena kemarin sorry ya kesaksiannya memang. pasti sangat memberkati ya. Di mana Kakak Amin, Karolin puji ini Tuhan. dia Muslim dulu, nah suaminya itu Buddha, nah mereka bertemu malah jadi ikut Tuhan Yesus. Nah itu gimana ceritanya Kak? Bisa nggak beri kesaksian dulu sama kita ini? Di sini Aduh, ada juga Bang Sniper ya, yang dulunya juga Muslim ya, tapi mereka ini pada datang kepada Tuhan Yesus. Nah justru terbalik tadi yang dibilang sama si Aser itu kan. Jadi makanya saya bilang jangan menghibur diri. Nah ini saudara-saudara kita ini mereka datang kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus memang Tuhan yang sanggup ya menjamah hati setiap orang yang rindu datang kepadanya. Itu gimana Kak? Anaknya sudah diikut Tuhan Yesus juga? Anak gadisnya? puji Tuhan. Anak saya tanggal berapa tuh kemarin ya? Dua minggu yang lalu sih akhirnya ikut juga masuk ke agama Kristen setelah dia agak-agak bingung ya kemarin karena memang dia kan ikut Muslim kan. Terus dia juga di sekolahannya Muslim gitu. Terus karena saya sudah masuk ke Kristen, akhirnya dia itu agak bingung gitu mau ngikut kemana nih. Papinya sih memang Katolik awalnya ya. Papi kandungnya dia sih memang awalnya Katolik gitu. Tapi kita memang dari dulu bersikeras tidak mau masuk ke agama Islam. Katolik karena kita tetap berpegang teguh di agama kita yaitu agama Islam gitu. Oh iya. Terus ada itu Kak Caroline bisa percaya Tuhan Yesus gimana ceritanya Kak? Nggak bisa buka kamera ya Kak? On cam. Oh, enggak, saya lagi di kamar masalahnya, saya nggak mau membuka kamera ya. Oh Pakai gitu, baju ya udah nggak tidur apa-apa. masalahnya. Oh gitu ya. Pakai baju tidur. Awal-awal saya kenal Tuhan Yesus itu gini, awalnya pandemi kemarin ya. Pandemi kemarin itu kan saya nggak kemana-mana gitu. Terus saya mulai bikin aplikasi TikTok gitu. Terus setiap pas buka TikTok itu ada Pastor Gilbert. Pasti itu lewat beranda gitu. Saya suka dengerin gitu tentang ajaran-ajarannya gitu kan. Dari situ saya mulai agak terketuk. Sudah mulai saya pelajarin dikit-dikit tentang agama Kristen gitu. Oh, Sampai gara-gara akhirnya saya dari sering, TikTok ya Kak ya? Wah luar biasa, puji Tuhan. iya, dari TikTok, dari Pastor Gilbert awalnya ya. Karena kan saya jujur awalnya memang saya tidak ada keinginan gitu untuk masuk agama Kristen, itu tidak ada keinginan. Justru saya suka menertawakan teman yang memang murtad awalnya. Suka seledek-ledek gitu kan. Awalnya seperti itu gitu. Ternyata setelah saya seringan dengerin Pastor Gilbert gitu ya tentang ajaran kasih sayangnya. Terus yang pertama sih ajaran kasih sayangnya ya yang menyentuh hati saya. Iya. Di situ saya mulai suka gitu. Tiap pagi saya dengerin gitu kan. Terus sampai akhirnya saya cari di YouTube-nya Pastor Gilbert, saya ikutin. Akhirnya saya pelajarin tentang agama Kristen. Terus akhirnya saya bawa dalam doa terus gitu kan. Karena saya sudah mulai nyaman di agama baru ini. Benar-benar sudah mulai nyaman gitu kan. Iya. Saya bawa doa sampai akhirnya saya masuk ke, kan udah mulai dibuka ya gereja ya. Padahal saya belum masuk Kristen itu, tapi saya sudah nekat masuk gereja gitu kan. Saya masuk gereja. Akhirnya saya semakin ada kedamaian dalam hati saya. Terus saya kayaknya saya nggak bisa nih kalau begini gitu. Saya harus menentukan agama mana nih yang harus saya pilih. Saya ke Islam atau ke Kristen gitu kan. Akhirnya saya memutuskan kayaknya saya harus ke Kristen, tapi saya di sini menguji Tuhan Yesus.
sebelum saya memutuskan untuk dibaptis, saya tuh berdoa di kamar. Saya minta sama Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, kalau memang Tuhan Yesus itu nyata ada, tolong beri petunjuk kepada saya dengan jawab permintaan saya waktu itu kan. Saya minta 3 permintaan. Dan puji Tuhan memang 3-tiganya itu Tuhan kabulkan. Dalam hitungan, ada yang doa pertama ya, hitungannya cuma 5 menit. Itu benar-benar yang terkabulkan. Terus Apa itu yang doa kakak yang minta itu? yang saya minta gitu. Doa yang kedua beberapa hari kemudian tuh hitungan jam baru Tuhan Yesus kabulkan. Nah, yang ketiga 1 minggu setelah saya mau dibaptis ya. Itu yang ketiga itu benar-benar saya minta sesuatu yang memang kayaknya nggak masuk akal dalam doa saya itu. Tapi dan itu pun Tuhan Yesus kabulkan. Oh, haleluya. Akhirnya saya itu masuk ke Kristen gitu karena saya akhirnya percaya oh ternyata Tuhan di Muslim saya menyebutnya itu ya Allah, setelah di Kristen saya menyebutnya Tuhan Yesus, dan itu sama-sama doa saya selalu terkabulkan gitu. Jadi menurut saya ya Allah sama Tuhan itu sama. Iya, tapi nama Allah kita Yesus. Iya, Tuhan Yesus, betul. Gitu kan. Nah, setelah saya sudah dibaptis itu, banyak juga sih musisat-musisat yang memang Tuhan Yesus luar biasa berikan untuk saya gitu. Waktu itu saya kan takut banget ya sama keluarga ya. Keluarga saya kan memang muslimnya itu luar biasa. Dia muslim yang sangat taat gitu. Saya takut banget gitu kalau keluarga saya tahu nih bagaimana gitu. Saya pasti bakalan nggak diakuin, mungkin saya bisa juga dimaki-maki gitu kan. Karena saya udah nggak punya orang tua, saya tinggal punya kakak gitu kan. Tapi itu saya selalu bawa dalam doa gitu, saya minta sama Tuhan gitu, jangan sampai saya tuh dijauhkan dari keluarga saya karena agama. Saya selalu berdoa gitu. Dan puji Tuhan semua itu di luar dugaan saya, ternyata keluarga saya itu bisa dengan lapang dada menerima keputusan saya. Puji Tuhan. Dan akhirnya kita hidup itu bisa bertoleransi gitu. Iya. Terus suaminya juga dulu Buddha ya, tapi dia ikut juga percaya Tuhan Yesus. Itu dia bisa percaya Tuhan Yesus gimana ceritanya juga, Kak? Awalnya kita sama-sama suka mendengarkan. Ya itu tadi yang saya bilang. Mendengarkan dari TikTok apa gimana? Oh enggak, kalau suami saya awalnya dari teman-teman dulu. Dia dari teman-temannya dulu gitu. Terus dia waktu itu sempat sakit, ya kan? Dia sempat sakit. Terus ini cerita dia ya, cerita suami saya. Di saat dia sakit itu dia kayak ada sosok kayak Tuhan gitu, kayak Tuhan Yesus mungkin ya, datang ke dia gitu. Terus nyembuhin gitu. Jadi kayak dia dipegang, sakitnya dia tuh kayak dipegang gitu waktu dia di rumah sakit gitu. Tapi antara sadar tidak sadar sih kata dia gitu. Tapi dia bilang kalau dia itu ya apa sih kayak juru selamatnya dia gitu. Nanti deh biar dia yang bikin kesaksian sendiri ya, karena ya tahu jelas itu dia gitu kan. Iya ya. Kapan ya nanti suaminya kesaksian, Kak? boleh. Karena seru ini ya. Iya, karena seru ini suami istri dulunya ini kan si kakak Karlun ini Islam, sementara suaminya dulu Buddha gitu kan. Nah, mereka malah ikut Tuhan Yesus kan, luar biasa. Haleluya. Iya. Iya, kalau suami saya itu yang lebih dasar sepertinya ya. Sebenarnya kesaksian dia itu memang dia kayak ketemu kayak ada sosok bayangan yang memang waktu itu dia itu memang udah sakit parah gitu. Oh, berarti di rumah sakit itu dia ya? Ya itu gitu, akhirnya dari situlah dia itu langsung pindah ke Kristen. Oh, haleluya. Berarti itu membuktikan memang Tuhan Yesus Tuhan yang hidup berkuasa ya, dan telah menyembuhkan sakitnya suami Mbak ya sebelum bertemu dengan Mbak. Berarti sebelum bertemu atau sebelum apa itu dia sudah Kristen ya? Atau belum? Oh, belum, kan dibaptisnya bareng. Oh, berarti kalian bareng-bareng dibaptis? Wow, haleluya. Iya, bareng kita berdua. Wow. kita bareng dibaptisnya.
Memang sih kalau orang yang belum pernah merasakan mukjizat Tuhan, kasih sayangnya Tuhan Yesus itu memang banyak yang meremehkan ya, termasuk saya dulu Iya. gitu kan. Dulu saya suka menghina-hina teman saya gitu. Tapi sekarang setelah saya sudah ikut Tuhan Yesus itu, Mengalami ya. aduh luar biasa. Hidup saya banyak berubah. Tadi saya itu yang seorang wanita yang temperamen. Kalau saya udah marah itu kayaknya serigala juga kalah gitu kan. Tapi Wow. puji Tuhan sekarang saya sudah bisa menjadi manusia yang mudah memaafkan, yang bisa jadi wanita lemah lembut gitu. Pokoknya udah jauh sekali sih perubahan. Nanti bisa anak saya kesaksian juga apa yang membuat anak saya itu bisa masuk ke Kristen itu karena dia melihat maminya sudah berubah menjadi orang yang jauh lebih sabar, jauh lebih baik, dan memang diberkati sekali hidup kita. Oh, puji Tuhan. Suaranya feedback atau enggak ya? Berarti HP saya bunyi terus masalahnya. Makanya saya nggak fokus. Oh gitu. Ya mungkin lain kali bisa bersaksi lah sama suaminya ya Kak, untuk memberikan Malah sama anaknya lebih ya. ini. Biar lebih ini kan, biar juga menguatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita Kristen supaya makin mencintai Tuhan Yesus, bahwa itulah buktinya Amin. Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup, nyata dan berkuasa, dan terbukti dengan dijamahnya keluarga Mbak Carolina ya bersama suami dan anak ya. Oke, puji Tuhan, haleluya. Tetap semangat dan tetap setia ya Mbak ya, Kak ya. Saya turun dulu ya kami ya karena ini Iya, telepon saya oke. bunyi terus nih. Oke, salam buat semuanya. Makasih ya, shalom. Salam. Haleluya. Shalom. Ya. Shalom Ratu Esther. Shalom semuanya. Saya mau kesaksian tergerak ini, hati saya pengen kesaksian. Jadi Oh ya, silakan. dulu tuh saya nggak suka sama orang Kristen gitu ya. Langsung aja nih ceritanya. Kalau ngeliat rumah orang Kristen tuh, ya kalau ngeliat rumah orang Kristen tuh sering saya lemparin batu gitu lah. Nggak suka gitu. Wah, kalau serius? itu. Sampai serius. Bener, gue benci gitu. Apalagi dulu agamanya apa Mbak? Saya dulu tuh kejawen ya, tapi ada belajar Islam juga. Tapi Islam nggak begitu gitu loh. Tapi ya besarnya itu ke kejawen gitu. Nah, terus kan kalau kejawen kan itu banyak puasa gitu. Saya itu nggak kuat gitu loh, banyak puasa, nggak mau ikut kejawen gitu ya. Terus saya belajar Islam gitu ya. Ada puasa gitu kan? Katanya kalau puasanya nggak full gitu, ntar dosa. Harus di di tahun besoknya itu harus puasa lagi gitu ya. Waduh, ini aku nggak bisa nih puasa kayak gini gitu ya. Terus pas waktu pulang kerja saya bilang gini, Tuhan, sebenarnya di dunia ini tuh benar ada Tuhan nggak sih gitu ya? Kalau emang benar ada Tuhan, tunjukin aku di mana Tuhannya gitu, di Buddha, di Kristen atau di Islam atau di mana sajalah, dengan beri aku satu tanda gitu. Kirimkan aku satu teman wanita gitu. Terus saya ketemu tuh teman laki-laki, teman kerja gitu ya, katanya gini, Ri, besok ada adekku mau ngajak kamu ke pondok gitu. Oh ya nggak apa-apa gitu. Dalam hati, wah ini mah Tuhannya di Islam gitu, gue udah seneng gitu, nunggu-nunggu gitu. Besoknya teman aku bilang, Ri nggak jadi itu, adekku nggak jadi ngajak kamu. Lah, berarti ini nggak jadi apa gimana gitu. Terus kan saya pulang kerja itu mau nyari kontrakan di pinggir jalan ngadang bis gitu. Ketemu satu temen, bukan teman sih, orang itu baru pulang kerja, terus sama-sama naik bis gitu. Pas di bis kita duduk bareng, udah ngomong-ngomong, terus kamu mau kemana? Aku mau ke sini. Terus dia cerita mau ngontrak gitu ya. Terus dia ngomong, ya udah kita ngontrak bareng gitu kata dia. Tapi aku lihat dia tuh mukanya muka Batak gitu. Ini muka Batak, biasa tuh orang Kristen gitu. Aku tanya, kamu orang Kristen ya? Iya. Semenjak dia ngomong orang Kristen, aku langsung nggak mau diem. Nggak mau ngomong, langsung diem. Dia ngomong apa nggak gue tanggapin. Nggak mau Kristen gitu. Terus saya turun dari bis itu. Lain hari saya lagi di Indomar gitu ya. Ada yang nebuk saya dari belakang. Siapa ini? Waduh, si Batak gitu. Hai, aku ngeliat dia tuh langsungan pergi. Dia nggak mau orang Kristen gitu ya. Terus
Saya kerja baru buka pintu dari kejauhan gerbang tuh ada berdiri ngelambe-lambe, siapa sih itu? Gak taunya itu si Batak. Aduh, si Batak kenapa sih nyamperin terus, waktu Kristen nyamperin terus, jangan nyamperin gitu. Terus ketemu di gerbang, aku tuh lari, aku nggak mau gitu ya, jangan buntutin aku bilang gitu. Besoknya lagi saya buka pintu, dia langsung nongol di depan pintu kerja saya kaget. Kamu ngapain di sini? Saya nungguin kamu. Aduh, Kristen, kenapa lu ibaratnya buntutin aku terus? Jangan buntutin, gitu. Terus besoknya lagi kan, aku nolak terus sama dia, kalau diajak ngontrak aku nggak mau gitu. Pas malam-malam, jadi saya ribut sama kakak ipar, terus saya keluar jam 11 malam itu bawa baju gitu. Saya nggak tahu mau pergi kemana gitu. Tiba-tiba HP saya bunyi. Batak memanggil, waduh ini Batak lagi mau manggil, apa aku harus ikut orang Kristen gitu. Jadi nggak mau kan, aku harus ngontrak sama dia. Pas ngontrak sama dia, dia tiap Sabtu Minggu kan ibadah, saya selalu diajak, mau ikut nggak gitu, aku nggak ngajak kamu jadi orang Kristen gitu. Tapi daripada kamu kayak gini nggak pernah ibadah, cobalah ke gereja. Aku bilang nggak mau gitu. Nah terus tiap hari kan dia kerja, tapi setiap aku bangun tidur tuh aku ngeliat Alkitab itu di meja, di bawah meja. Aku lama-lama penasaran, sebenarnya kitabnya orang Kristen itu apa isinya gitu, mantra-mantra apa gimana gitu. Aku bacain tuh kalau dia berangkat kerja. Kalau udah saya baca, saya taruh balik. Aku nggak mau dia tahu kalau saya itu baca kitabnya orang Kristen gitu. Isi kitabnya orang Kristen kok isinya cuma cerita-cerita, sampai saya bolak-balik, ini benar kitabnya orang Kristen bukan gitu. Tapi benar gitu, tapi kok isinya cuma cerita-cerita gitu. Saya penasaran lagi, kenapa itu orang suka ke gereja ya, di gereja nyembah patung gitu. Mau ikut lihat patungnya. Saya bicaranya kayak gitu. Pas nyampe sono, itu kan orang pada nyanyi-nyanyi, saya di kapan ya orang baca mantranya, ibadahnya kapan, kok nyanyi-nyanyi terus gitu. Sampai selesai pun saya ditepuk pundaknya sama teman saya, pulang gitu. Udah selesai nih? Udah. Nah, saya pulang dalam hati berbicara, kok ini ibadah cuma nyanyi-nyanyi gitu. Tapi nyampe kontrakan hati saya beda gitu. Minggu besoknya malah saya ngajak teman saya ke gereja. Aku nungguin dia tuh. Pas pagi-pagi biasa kan saya bangun jam 9. Jam 5 saya udah bangun. Kata teman saya tanya gini, kamu ngapain bangun gitu? Mau ke gereja. Yang benar. Ya benar gitu. Semenjak itu kan saya jadi sering ke gereja itu. Pas gereja kan saya belum percaya kalau itu Yesus ada. Terus teman saya ngasih persepuluhan, tapi sebelumnya saya nggak tahu itu persepuluhan ya. Aku bilang itu duit apaan? Ini namanya persepuluhan gitu. Jadi ini adalah milik Tuhan, harus dikembalikan biar Tuhan memberkati. Terus aku tanya, emang bisa memberkati? Ya Tuhan bisa memberkati gitu. Terus saya punya uang tuh 10.000. Udahlah, dalam hatiku, Yesus, engkau Tuhan kan, kalau benar Tuhan berarti kau memberkati nih apa yang aku kasih gitu ya. Habis naruh uang kayak gitu, aku pergi. Terus kata teman aku, seumur-umur baru tahu nih, bukan orang Kristen ikut persepuluhan, ngasih persembahan, biar Tuhan lah yang memberkati gitu. Jadi besoknya saya dapat kerjaan itu, waktu itu orang gajinya masih 15.000 sehari itu ya 25, saya langsung dapat 65. Dalam hatiku, keren nih Yesus bisa memberkati begini. Baca Alkitabnya lagi, di dalam ada janji apa gitu. Jadi saya sering baca Alkitab, dan memang semuanya itu yang ditulis di Alkitab itu terpenuhi. Dari situ saya percaya, benar ini Yesus gitu. Terus pada suatu saat saya gajian itu duitnya pas-pasan. Kalau buat persepuluhan, ntar saya nggak pegang uang. Tapi di dalam firman Tuhan tertulis, Tuhan akan mencukupi segala apa yang saya butuhkan. Jadi saya kasih itu uang ke persepuluhan. Saya tidak mau pegang 1% pun itu, nggak pegang uang. Saya bilang, Yesus, ini aku uangnya kembalikan ke kamu. Ntar kamu yang mau berkati gitu. Terus
Ini kan kejadian saya di luar negeri, itu kerja saya udah di luar negeri. Itu saya berdiri di lampu merah, hujan-hujan, itu ada kertas terbang. Kira saya itu orang Chinese kalau apa ibadah itu kan suka bakar kertas-kertas gitu loh. Aku bilang orang hujan-hujan, badai-badai, sembahyang, ya kertasnya pada terbang lah gitu. Nggak taunya itu yang di depan saya itu terbang itu adalah uang beneran itu terbang di depan saya. Tapi yang bikin anehnya orang-orang di jalan itu nggak pada tahu itu uang, seolah cuma saya yang tahu. Jadi saya di jalan tuh ngikutin uang gitu loh. Ada bahasa itu dahsyat ini Tuhan gitu. Terus satu lagi, pas di gereja itu ada pelepasan kan, yang siapa yang ke depan mimbar itu langsung tumbang. Nggak mungkin nih ada kayak gini, emang bener apa bisa tumbang, coba aku ke depan. Sekali saya masuk ke mimbar langsung saya tumbang, itu nggak bisa berdiri. Dari situ bener Yesus ini luar biasa gitu. Dari situ saya pelepasan, ini tuh saya baptis di 2015 ya. Jadi saya mengenal Tuhan 2015 itu, ya? 2015 baptis. Berarti udah 7 tahun. 7 tahun. Terus sampai sekarang saya juga selalu berserah sama Tuhan. Tuhan, waktu itu ada lagi persepuluhan, saya nggak punya uang Tuhan. Ini duit cuma cukup buat persepuluhan. Saya nggak dapat uang buat makan. Kerjaan pun belum dapat, tapi ini emang persepuluhan milik kamu, jadi aku kembalikan. Saya kasih persepuluhan, besoknya saya langsung dapat kerjaan tuh. Orang-orang gaji cuma 18, 20, di sini saya langsung dapat 30 gitu. Belum dapat uang lemburan, jadi tiap hari itu dapat uang lemburan sampai dompet saya penuh gitu ya. Terus sampai ke sini tuh, iya benar, sampai ke sini firman Tuhan berkata, kita akan diberkati terus naik, tidak akan turun gitu ya. Di saat pandemi kayak gini, orang nggak ada kerjaan, makan susah gitu ya. Saya terus diangkat Tuhan, terus naik. Seperti firman Tuhan berkata, walau 1000 kanan kiri rebah, kamu hanya akan menonton dan melihatnya. Itu terjadi. Saya cuma melihat aja orang pada sakit, nggak dapat kerja, tapi Tuhan tetap memberkati saya. Ibaratnya orang di sini gajinya cuma 20, 25 gitu. Saya sudah 49 gitu. Jadi Tuhan itu benar-benar memberkati gitu. Maksudnya melihat hati gitu. Kalau kita benar hidup di dalam Tuhan, kita akan terus naik, tidak akan turun. Itu firman Tuhan, itu benar nyata gitu. Jadi kalau bilang seumpama ada orang banyak sih banyak orang menertawakan saya masuk Kristen gini gitu. Saya mah bodo amat gitu ya. Teman-teman saya kalau melihat saya itu langsung gini, Shalom, pada ketawa-ketawa. Lu ngapain masuk Kristen? Kayaknya geledek gitu ya. Kembali aja ke Muslim gitu ya. Terus aku bilang kayak gini, harusnya lu yang masuk ke Kristen, jangan bilang aku tuh masuk ke Muslim karena aku sudah pernah ke sono, sedangkan kamu tuh belum pernah ke Kristen. Coba kamu masuk tuh, kamu gak bakalan kembali lagi ke sono gitu. Terus ya sering dapat kayak gitu, kayak gitu lah pada intinya. Ya itu kesaksian saya. Puji Tuhan. Memang Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat baik, dan dia memang benar-benar ada, hidup dan berkuasa. Yang tadinya Ratu Esther ini sangat membenci Kristen ya, tapi setelah Tuhan Yesus menjamah hatinya, dia baru sadar Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Benar sekali Ratu Esther ya, Mbak, bahwa Tuhan Yesus itu penolong yang sempurna ya. Dia memelihara kita dengan sempurna. Saya juga ya, di dalam keluarga kami. Kakak saya lanjut kerja dulu ya. Saya dulu, bye-bye.